Scoring dan pemeringkatan akreditasi tahun 2001 yang saya buatkan aplikasinya ini bisa dipakai untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK, tentu dan yang sederajat. Mari sebelum kita masuk ke aplikasi kita ingat-ingat kembali teorinya, kita baca ulang regulasinya. Jadi untuk penilaian hasil akreditasi ada 3 poin. Yang pertama ada butir kinerja inti, lalu ada butir pemenuhan relatif, ada butir kinerja khusus. Ya. Untuk butir kinerja khusus inilah yang nanti akan membedakan antara SD, SMP, SMA, dan SMK. Namanya ya khusus, kekhususan ya. Sedangkan untuk butir pemenuhan relatif, ini nampaknya hanya beda jumlah saja. Untuk SD saya lihat aja 8, SMP, SMA 9, SMK, MAK ada 10. Terus aplikasi ini nanti bisa dipakai untuk semua jenjang ya, dari SD sampai SMK tentu dan yang sederajat. Jadi teknik pensekorannya di dalam teori, di dalam regulasi yang sudah diterbitkan. Penilaian akhir akreditasi berdasarkan hasil dari penilaian terhadap indikator pemenuhan relatif dan penilaian indikator kinerja hasil visitasi Bapak Ibu asesor yang ada di lapangan, tentu dengan menggunakan instrumen akreditasi. Skor IPR-nya 15% dan skor untuk butir kinerja 85%. Untuk penskoran IPR tadi sudah saya sampaikan, untuk SD ada 8, SMA ada 9, SMK ada 10. Ini kebetulan contohnya yang saya angkat untuk SMA. Dan pernyataan-pernyataan yang ada di sini bersifat tertutup. Skornya minimum 1, maksimum 4. Terus berikutnya untuk penskoran butir kinerja. Untuk butir kinerja untuk SMA ada 35 ya. 35, mutu lulusan ada 11, proses pembelajaran ada 7, mutu guru ada 4, manajemen sekolah atau madrasah ada 13, jumlah total 35. Terus untuk SMP dan MTS sama dengan SMA. Nah, untuk SD, nah ini sudah mulai ada kekhususan. Untuk SD ini jumlah totalnya ada 36. Untuk mutu lulusan ada 11, proses pembelajaran ada 7, mutu guru ada 5, ada 1 khusus yaitu di nomor 36. Lalu untuk manajemen sekolah ada 13. Sedangkan untuk teman-teman yang di SMK dan MAK kekhususannya lebih banyak lagi ya, khususnya lebih banyak lagi. Jumlah butirnya ada 44. Ya, ada 44. Untuk butir mutu lulusan ada 13, yang 2 adalah butir kekhususan. Lalu untuk proses pembelajaran ada 9, yang 2 juga butir kekhususan. Lalu yang nomor 3 mutu guru ada 5, salah satunya butir kekhususan nomor 40. Lalu untuk manajemen sekolah ada 17 butir, yang 4 adalah butir kekhususan. Itulah bedanya SMA dan SMK. SMK banyak butir kekhususan. Lalu penskoran butir kinerja untuk masing-masing komponen akreditasi, skor butir maksimumnya ada 4. Ya, jadi terkecilnya 1, maksimumnya ada 4. Perhitungan skor akhir, Bapak Ibu bisa lihat tampilan rumus seperti ini. Ya, sekedar tahu sajalah, nanti toh sudah dibuatkan aplikasinya tidak perlu menghitung, tapi ya seharusnya memang tahu ya. Terus nilai akhirnya, nilai akhir akreditasi jadi 15% kali skor IPR ditambah 85% kali skor total komponen. Ketemulah nilai akhir. Setelah ketemu itu baru diadakan pemeringkatan ya. Jika nilai akhirnya 91 sampai 100 adalah peringkatnya A atau unggul. Jika nilai akhirnya 81 sampai 90, nilainya B, peringkatnya B, baik. Jika nilai akhir 71 sampai 80, peringkatnya C atau cukup. Kurang itu tidak terakreditasi.
Ya, tampilan cover aplikasi seperti ini Bapak sekalian. Dari scoring dan pemeringkatan akreditasi tahun 2001 untuk IPR SDMI, nilai akhir SDMI, rekap. Begitu juga yang SMP, SMA, dan SMK. Ini semua link, tinggal tekan nantinya itu. Di tampilan awalnya begitu. Terus tampilan IPR-nya seperti ini, indikator pemenuhan relatif ini sudah otomatis. Bapak Ibu tidak usah kutik-kutik yang ada di sini. Ya, tidak usah kutik-kutik yang ada di sini. Ini yang sebelah kiri ini otomatis, yang sebelah kanan yang warna hijau ini yang bisa diubah. Ya. Terus ini tampilan rekapnya, rekap sementaranya, ya, tampilan rekap sementaranya, tampilan rekap akhirnya seperti ini. Sudah. Jadi di halaman ini juga tidak perlu dikutik apapun, ya, nggak ada yang perlu diubah sama sekali. Mari kita masuk ke aplikasi. Bapak Ibu, ini tampilan aplikasinya. Ini cover aplikasi, tampilan awalnya seperti ini. Nanti link unduhan aplikasi saya letakkan di deskripsi video. Jika Bapak Ibu kesulitan mengunduh, silakan kontak nomor saya 081 335 381 888. Aplikasi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang ada di SD dan yang sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan yang sederajat, demikian juga SMK. Mari kita melihat aplikasi, ambil contoh untuk SMA ya, contoh SMA. Bapak Ibu nanti bisa melihat satu persatu, kita contohnya SMA dulu ya. Ini adalah indikator pemenuhan relatif atau kita singkat IPR untuk SMP, MTS, SMA, MA. Di tampilan aplikasi ini yang ada di sebelah kiri ini sudah otomatis, angka ini akan terisi. Bapak Ibu cukup mengubah yang ada di sebelah kanan yang berwarna hijau, ya, yang berwarna hijau muda ini. Tentu harapan saya agar Bapak Ibu memperoleh nilai yang mendekati real, isi dengan jujur, isi dengan real, sesuai dengan fakta yang ada. Karena akreditasi ini adalah penilaian berdasarkan eviden, berdasarkan bukti fisik. Ya, jadi agar Bapak Ibu tahu persis kondisi sekolah Bapak Ibu, isi dengan jujur, dengan fakta, dengan dokumen yang ada. Ini contoh jumlah guru, ini bisa diubah ya, misalkan kita rubah 100 ini ya, ini kita enter. Oke. Nah, yang kedua juga sama, tinggal bisa mengubahnya, lah otomatis nilainya sudah akan levelnya sudah akan tampil level berapa. Jika gurunya 100, yang sudah S1 88 misalkan ya, sudah tampil, dan terusnya ke bawah ya, terusnya ke bawah. Jadi yang warna hijau muda ini bisa diubah, lainnya tidak perlu diubah ya, jangan diubah nanti rusak. Lah, untuk yang ini pengumpulan data untuk tenaga administrasi, jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini ada panah kecil ke bawah, ini ada pilihannya ya, Bapak bisa klik aja Bapak bisa klik saja S1 atau D3 atau D2, seperti ini. Nah, kalau ini diketik biasa. Yang berupa deskripsi ini juga sama, Bapak Ibu tinggal milih, dia pilihannya ya memiliki atau tidak memiliki. Demikian juga yang berupa deskripsi seperti ini, pendidikan ini juga bisa diklik ini ada pilihannya, ada pendidik S1, teknik D2, teknik D3, teknik D4, misalkan seperti itu. Nah, gini. Ini juga sama, yang angka ini diketik langsung. Nah, sama. Yang deskripsi untuk rombongan belajar, tentu hanya salah satu. Jika rata-rata rombel Bapak Ibu isinya 32, ya isi di sini, ya 32. Ya. Kalau rombelnya rata-rata 34, ini berarti diisi tidak, yang 34 dipilih ya, seperti ini. Demikian juga untuk daya listrik, ini ada pilihannya dari lebih dari 2200 watt, 1300 watt, 900 watt, kurang dari 900 watt, tinggal klik aja, misalkan seperti ini. Nah, ini level akan tampil otomatis. Nah, ini juga ada pilihannya ada atau tidak ada, Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Jadi tidak perlu ada yang diubah, kecuali Bapak mengetikkan yang angka-angka seperti ini harus diketikkannya. Yang deskripsi ada pilihan. Ini untuk tampilan IPR. Kita kembali, kita lihat NA-nya untuk SMA karena contohnya tadi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak sekalian. Ini untuk PR ini sudah otomatis. Ini otomatis, tidak perlu ada diubah apapun.
ya. Ini sudah otomatis. Terus mutu lulusan ini juga ada, diklik aja ada pilihannya 1 sampai 4. Bapak tidak bisa mengetikkan angka di luar itu. Tadi karena sudah disampaikan ini sifatnya relatif tertutup atau lewatnya tertutup ya. Demikian juga yang proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah dan seterusnya. Ini sudah tampil. Oke. Untuk rekapnya seperti ini. Nah, rekapnya sudah tampil seperti ini Bapak sekalian ya. Rekapnya sudah tampil, sudah jadi. Hanya begitu saja. Kalau kita mau melihat untuk SD memang ada kekhususan, misalkan di sini ya ini. Ada kekhususan di nomor 36 nih. Ya, nomor 36 ini saya beri warna kuning, ini kekhususan untuk SD. Sedangkan untuk SMA nggak ada, SMP nggak ada. Untuk SMK banyak kekhususannya. Ini ada nomor 36, 37, 38, 39, nomor 40 ini kekhususan untuk teman-teman SMK. Oke, kira-kira hanya seperti itu. Jadi gampang. Ini sudah dibuatkan aplikasi yang sederhana, mudah-mudahan membantu teman-teman, nggak usah menghitung pakai kalkulator lagi.